Umroh sebagai penghapus dosa. Siapa sih yang nggak pengen dihapus dosanya? Umroh sebagai penghilang kefakiran. Nah, yang fakir itu bukan nggak punya duit, bukan nggak punya harta, punya harta tapi selalu merasa, ya Allah, aku penuhi panggilan. La syarika, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Apa? Innal hamda wa ni'mata laka. Pujian, nikmat untuk Engkau ya Allah. Gak pantas aku menyandangnya. Aku berangkat ke sana bukan ingin dipanggil orang kaya sama tetangga, bukan ingin dipanggil Pak Haji oleh tetangga, bukan ingin naik status sosial di antara tetangga ya Allah. Tapi aku hari ini berangkat untuk memenuhi, dan aku dipanggil hari ini sebagai hamba, sebagai tamu Engkau ya Allah. Tunaikan itu. La syarika, jangan ada niat apapun dalam hati kita. Ya. Apa yang ibu keluarkan menjadi pembuka keran-keran rizki dari arah yang lainnya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Kalau bisa mati pada pemberangkatan ikut kali. Ya, nah inilah, maka kemudian jangan sampai ibadah kita, mohon izin Bapak Ibu, kalau saya kemudian muter-muter, kalau bisa kemudian apa yang kemudian kita kalau ada tiap keberangkatan ikut, kemudian hidup kalau bisa terus kemudian menghadap di Baitullah itu, di Makkah itu, di apa namanya, di Ka'bah itu. Lihat tadi, sebuah hadis mengingatkan kita, umroh sebagai penghapus dosa. Siapa sih yang nggak pengen dihapus dosanya? Bu, ibu punya kredit. Pak, mohon maaf ya, Bapak misalkan, Bapak punya kredit. Terus ada satu amalan, ada satu pekerjaan, yang pekerjaan itu bisa menghapus kredit Bapak ke bank. Kira-kira mau dijalani nggak? Mau dijalani nggak? Yakin? Kita semua punya kreditan, Bu. Apa kreditan? Bukan kreditan panci. Dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, Pak. Salah satu tanda orang yang betul-betul bertaubat adalah sadar diri bahwa dirinya punya dosa. Rasulullah mengingatkan, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah pernah bersabda, kata Abu Hurairah. Apa sabdanya? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Pak, satu umroh dengan umroh yang lain itu menjadi kifarah, menjadi penghapus dari dosa-dosa di antara keduanya. Kalau misalkan kita punya kreditan ke bank, kata banknya gini, Bapak, ini akan dihapuskan kreditannya kalau Bapak melakukan sholat tahajud tiap malam. Rame kayaknya Pak tahajud. Al-umrah ilal umrah. Satu umrah kepada umrah yang lain, satu umrah kepada ibadah umrah berikutnya adalah penggugur dosa, kifarah. Bainahuma, di antara keduanya. Dan haji mabrur yang tadi disebutkan dan kita bahas, haji mabrur tidak ada balasan yang pantas dan layak untuk orang-orang yang melakukan haji dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu, luar biasa. Apalagi yang kita harapkan? Seandainya kita punya uang segunung, seperti gunung apa kalau di sini? Seperti gunung gede, namanya gunung gede, nggak ada yang bisa ngalahin Pak gedenya. Ya, kalau punya duit segitu ditawarin, ibu mau nggak berikan harta itu kemudian dan kemudian ibu dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke surga? Kira-kira mau nggak Bu? Mau nggak? Ternyata dalam kisah para sahabat banyak Pak. Bagaimana sahabat kemudian? Ada yang pingin hijrah ke Madinah, tapi dicegat di tengah jalan oleh orang-orang Quraisy. Kamu itu dulu gak bawa apa-apa ke sini. Sekarang kau boleh pergi asal kau tinggalkan hartamu.
Ada yang komplain kemudian bilang, silakan ambil hartaku. Aku simpan hartaku di bawah, kemudian di bawah kamarku. Gali, pas dibuka ternyata hartanya itu ada setengah karung. Apa bu? Uang receh 200 perak? Bukan. Emas setengah karung ada, dia taruh di situ, dan asal dibolehkan dia pergi ke Madinah. Kita punya harta, Allah titipkan kepada kita semua, kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian. Maka kemudian siapa yang kemudian ingin digugurkan dosanya, silakan. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, kecuali surganya Allah. Kalau sudah itu, apalagi yang terbesar yang bisa kita lakukan. Baik, lanjut. Umrah sebagai penghilang kefakiran. Nah ini bu yang sering terjadi. Kadang-kadang kita merasa 30 juta beli emas berapa hari? Beli tanah dapat berapa meter? Aduh. Inilah bu motivasinya, maka kemudian Rasulullah berikan. Gak usah takut kalau banyak beribadah. Gak usah takut apa yang kemudian kita keluarkan dalam beribadah, Allah akan gantikan setiap apa yang kau korbankan. Tidak mungkin kemudian seorang Abu Bakar radhiyallahu an mau memberikan seluruh hartanya untuk agama Allah. Tidak mungkin kemudian selepannya Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, setengah hartaku aku berikan untukmu di jalan Allah. Ya Rasul, kata Utsman, aku berikan sepertiga hartaku untuk perjuangan Islam. Kalau tidak yakin bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul yang kemudian diberikan kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian tidak akan tergantikan. Terbukti bu, hari ini rekeningnya Utsman bin Affan masih mengalir terus. Ini bukti bahwa Allah luaskan rezeki. Kalau masih gak yakin dengan itu, mari kemudian kita lihat. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wad dhunub kama yanfil ghira habatal hadid wad dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrur sawabun ilal jannah. Iringilah antara ibadah haji dan umrah, karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran. Yang akan dihilangkan dari haji dan umrah itu dua, satu dosa, kedua kefakiran. Kenapa? Namanya fakir itu bu, bukan nggak punya duit, bukan nggak punya harta, punya harta tapi selalu merasa sebagaimana alat peniup api. Apa tuh kalau masuk di apa namanya? Disepuh, dihilangkan karat-karatnya. Seperti alat peniup api menghilangkan kotoran atau karat dari besi, emas dan perak. Maka tidak ada lagi kefakiran di situ. Diri kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, karena setiap apa yang diberikan oleh Allah, maka kemudian kita kembalikan kepada Allah dan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka mulia Pak, berbahagia. Kayaknya hari ini yang paling berbahagia adalah para jemaah semua. Yang paling berbahagia adalah hartanya kemudian Allah lipat gandakan, niatnya Allah teguhkan, bergabung bersama Tanur Mutmainnah. Amin. Takbir. Luar biasa semangatnya Pak. Nanti Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh, silakan gabungkan antara syariat manasik Bapak dengan temuan bapak-bapak ibu-ibu yang pernah mengalami apa? Pengalaman ketika manasik haji, ketika melaksanakan ibadah umroh dan haji, itu rata-rata berbeda satu dengan yang lainnya. Disinilah bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman itu menjadi ilmu dan menjadi dasar kemudian akhirnya kita melakukan hal-hal kebaikan yang lain. Kenapa ada kerinduan Pak di situ? Karena ada pengalaman yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Saya baru duduk tadi sama Pak Edwin di situ, langsung disetel Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan suara aja, walaupun suaranya nggak mirip begitu, suaranya suara sana, langsung labbaik Allah. Itu modelnya ini. Kita dengar talbiyah aja bu, ya Allah bergetar, meneteskan air mata.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Apa yang Bapak Ibu tangkap ketika kita ngomong talbiyah? Apa yang Bapak Ibu tangkap dari ucapan talbiyah kita? Apa? Merasa dipanggil sama Allah. Bersihkan hati kita, Pak. Bersihkan hati kita, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilan. Kau titipkan banyak harta kepadaku ya Allah. Hari ini kami niatkan untuk berangkat ke sana. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilan. La syarika, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Apa? Innal hamda wa ni'mata laka. Pujian, nikmat untuk Engkau ya Allah. Gak pantas aku menyandangnya. Aku berangkat ke sana bukan ingin dipanggil orang kaya sama tetangga, bukan ingin dipanggil Pak Haji oleh tetangga, bukan ingin naik status sosial di antara tetangga ya Allah. Tapi aku hari ini berangkat untuk memenuhi, dan aku dipanggil hari ini sebagai hamba, sebagai tamu Engkau ya Allah. Tunaikan itu. La syarika, jangan ada niat apapun dalam hati kita. Ya, kita fokus dulu ke situ. Baik, lanjut. Umrah sebagai pahala jihad. Pahala umrah luar biasa, Pak. Kita mau jihad, mau kemana, Pak? Mau ke Palestina? Susah, Pak. Dicegah. Kita mau umrah di jihad, tiada apa. Ya, lihat hadisnya. Ya Rasulullah, ala nisa jihad. Ini perempuan nanya pada Rasul. Kan di zaman Rasul mah ngiri-ngirian tuh kalau ibadah tuh. Ngiri gitu, laki-laki kalau ada jihad, perempuan apa tuh? Ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah bagi seorang perempuan itu ada jihad? Apa jawaban Rasul? Nah, iya, ada. Masa laki-laki ada yang jihad? Islam itu mengajarkan kesetaraan. Islam itu sama nanti amalnya, walaupun tidak bisa disamaratakan. Ada ibadah yang hanya bagi laki-laki, ada yang hanya ibadah yang perempuan. Masa laki-laki mau minta, ya Allah, ya Rasul, boleh nggak laki-laki hamil juga? Ya nggak bisa, itu mau buat perempuan. Itu ibadahnya perempuan. Apa? Jihad lah kita lebih al-hajju wal umrah. Jihad, tetapi bukan karena peperangan, bukan karena berperang. Apa? Haji dan umrah. Nah, sekali lagi, ini pahalanya luar biasa. Apakah kita tidak ingin mendapatkan pahala seperti ini? Ya, baik. Lanjut. Umrah sebagai delegasi Allah, dikabulkan segala doa-doanya. Aduh, Pak. Doa-doa kita masuk dan berada di tempat maqamul ijabah. Apalagi pada saat saatul ijabah, tidak ada lagi penghalang dari doa-doa kita. Pak, boleh bercerita? Pak, mulai pembukaan pandemi saya diamanahkan bawa jamaah. Kalau ini luar biasa, Bu. Satu pesawat ini penuh sama tanur semua, komunikasi lancar. Kalau saya waktu itu hanya 40 jamaah. Bawa 40 jamaah, saya cuma bisa pesan gitu, jangan lewatkan doa kapanpun, dimanapun, apapun yang kita hadapi.
Namanya kita travel kecil Pak. Waktu itu saya bawa jemaah masuk. Saya ketemu dengan jamaah-jamaah Tanu. Saya kalau ketemu jamaah Tanu itu kayak saudara Bu. Langsung, Tanu mana? Saya ceritanya Bu, qadarullah Pak, qadarullah. Jamaah saya di pesawat itu Pak, mohon izin, jamaah saya di pesawat dari mulai ekor, tengah, depan ada semua. Aduh, puyeng ya. Gimana nih ceritanya? Pak, Ustaz bisa nggak ini duduknya bareng? Kalau yang sesama jemaah kita silakan tukeran, kalau yang lain kan susah Pak. Yang paling susah kalau saya memang suka ke Mekah dulu. Saya biasa ke Mekah dulu dan langsung umroh di pesawat, langsung ihram di pesawat, mohon maaf. Akhirnya yang paling saya pikirkan adalah bagaimana caranya jamaah bisa terkondisikan ketika ihram umroh. Jamaah berdoa dari awal, berdoa mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikan segalanya menjadi mudah, dan Engkau pun harap Engkau akan menjadikan yang kita anggap sulit itu menjadi mudah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Masuk mikot, kalau saya biasanya Qardul Manajil, 30 menit lagi. Jamaah siap-siap, kita umroh, kita ihram. Tahu-tahu Pak, belakang saya sudah belakang, tolong satu orang laki-laki. Kalau saya kasih kode berarti masuk mikot. Siap Ustaz? Di tengah sama ya? Oke, udah. Saya minta bantuan jamaah juga. Yang laki-laki berdiri di depan, di tengah, di depan saya, di tengah ada teman, di belakang juga ada. Kalau saya kasih kode, oke, siap. Ikhtiar saya begitu. Tapi terus berdoa, ya Allah kasih kemudahan saya. Ya Allah kasih kemudahan saya untuk melakukan amanah ini. Ya Allah mudahkan tugas saya untuk membimbing, karena mereka mau mempercayakan kepada saya, mempercayakan kepada kami, maka kami pun harus amanah. Pada Allah Pak, ada ibu-ibu Ustaz pembimbingnya, iya Bu, anak jamaah saya bisa. Yuk kita ke depan, kita samperin kru pesawat. Ngapain? Kita pinjam mikrofon, Ustaz pimpin ihram umrah dari mikrofon. Saya berpikir, la haula Bu, saya bahasa Inggris saya udah baca kayak gimana, ya udah saya masuk aja Pak ke ruang kru. Saya masuk ke ruang kru, ngomong. Saya minjem mikrofon buat ihram umrah. Ngomongnya kayak gimana, yang penting mah minjem pokoknya mah. Dia paham mikrofon. Oh iya, ihram, oke. Dikasih Bu, qadarullah, saya dikasih. Akhirnya yang tadinya jamaah saya dari mulai belakang, tengah, depan ada, saya dikasih kesempatan oleh Allah langsung mimpin ihram umrah dari mikrofon. Jamaah hadirin yang mau umrah, yang mau ihram hari ini, yang mau ihram hari ini, silakan. Saat ini kita sama-sama, yuk kita sudah masuk mikot, baru di situ labbaik Allahumma umratan. Nggak kebayang sebelumnya. Saya mimpi kalau di Tanur mimpi satu pesawat udah biasa Pak, isinya Tanur semua. Kalau jamaah-jamaah umroh yang lain yang kecil-kecil itu sulit melakukan itu. Kalau tidak kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yakinnya kita bahwa di sana doa akan harus terus mengalir. Di sanalah tempat di mana diijabahnya doa, selama kita betul-betul semuanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazi sabilillah wal hajjul ma'tamir wa Abdullah da'ahu jabuhu wa sa'aluhu. Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang menunaikan haji dan umrah adalah delegasinya Allah. Apa yang kemudian ketika Allah menyuruh mereka, maka mereka memenuhi panggilannya, dan ketika mereka meminta kepadanya, maka Allah mengabulkan permintaan mereka. Bu, apalagi sudah menginjakkan kaki, nanti di manasiknya apa yang harus kita lakukan ketika kita pertama lihat Ka'bah? Kebayang bagi orang yang pernah melihat saja itu bisa meneteskan air mata, apalagi yang pertama kali. Ya Allah, itu saya lihat cuma di TV. Sekarang saya ada di depannya. Apalagi kalau bapak
yang kemudian mencoba untuk sholat persis di depan Ka'bah di saf pertama. Wow, ya, inilah. Silakan kumpulkan apa doa-doa kita yang akan dijawab. Tetapi perjalanan dari sini, mari kemudian sama-sama senantiasa setelah hari ini, setelah ibu kemudian meniatkan untuk berangkat, dari situlah doa-doa terus dipanjatkan. Kenapa? Karena tidak ada yang kemudian bisa menjadikan apa, tidak bisa menjadikan dan memudahkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Jadi inilah fadilah umrah selanjutnya, pahala sholat puluhan ribu tahun. Bu, umat Rasulullah itu usianya nggak panjang, Bapak. Betul? Betul? Nabi Nuh berapa usianya? 950 tahun. Umat Rasul, kata Rasul tuh ukurannya Rasulullah sajalah 63. Kalau ada sekarang, Pak, saya sudah 70, alhamdulillah bonusnya sudah 7 tahun. Pak, saya sudah 80, alhamdulillah. Yang pasti panjang umur harus dibarengi dengan panjang amal soleh. Maka bagi umat Rasulullah itu tidak ada yang kemudian tidak dizalimi. Kalau saya kemudian cuma dalam 63 tahun tidak seperti umat terdahulu, tenang saja. Ada amalan-amalan yang Allah lipat gandakan. Salah satunya sebelum ini apa? Sholat berjamaah. Kalau ibu ngejar 27 kali, coba harus berapa? Harus 5 hari dulu Bu, lewat 5 hari lewat lebih baru dapat 27. Tapi kalau sholat berjamaah 27 kali lipat kemudian dalam satu waktu. Kalau 5 kali dalam satu hari kita berjamaah 5 kali 27. Dilipatkan terus. Apalagi kalau bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul 1000 malam. Kurang lebih 83 tahun. Ditawarkan lagi sholat di masjidku ini, kata Rasul, Abdul min alfi sholat di masjiwa. Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid lainnya. Artinya 1 kali sholat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali seperti sholat di masjid lainnya. Apalagi kalau kemudian di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 sholat dibanding di masjid biasa. Luar biasa. Apa? Pengorbanannya, motivasinya, semangatnya untuk bisa hadir di sana. Karena nggak mudah. Kalau tadi kata Pak Reza itu cuma berapa persen orang Indonesia yang kemudian terpanggil untuk bisa menyaksikan. Maka inilah Allah lipat gandakan. Kalau kita tidak ada keinginan, kalau kata orang Jerman mah, hayang-hayang acan. Gak ada niat aja gak ada gitu. Ya elah, masa sih niat aja gak ada gitu buat hadir ke sana. Ya, nah maka kemudian lanjut. Inilah fadilah-fadilah yang kemudian yang memang ini menjadi bagian dari apa yang kemudian kita lakukan. Pertanyaannya, seperti ini, apakah yang tadi fadilah-fadilah itu didapatkan dengan ibadah yang asal-asalan, yang ala kadarnya? Bisa nggak ibu-ibu berjihad? Namanya juga jihad, tenang aja lah, santai aja, orang pahalanya sudah. Kita sibuk dengan pahalanya, tapi kemudian manasiknya nggak diperhatikan. Bagaimana akan menjadi mabrur Bapak Ibu kalau kemudian prakteknya kita masih jauh? Udahlah, nggak usah kemudian repot-repot, tenang aja, datang, udah pembimbingnya kemana, kita mah melakukannya, pokoknya mah nanti udah tawafnya nggak usah di situ, tawafnya di biasa Pak, toko sebelah aja. Aku gimana? Inilah, maka kemudian mari kita lakukan dengan baik. Kita lakukan, kita ikuti. Ini saya yakin sekali lagi, Bapak Ibu banyak yang sudah hafal, tapi kemudian mari kita lihat. Ya, baru nanti terakhir kita akan lihat hikmah dari umroh ini. Persiapannya, pertama, sebelum Bapak Ibu berangkat, sebelum Bapak Ibu melakukan ihlal umroh dengan pakai ihram, maka kemudian disunahkan, diwajibkan mandi, kemudian cukur kumis,
ya, cabut bulu ketiak. Kan ada beberapa sunnah yang memang disunahkan. Satu, bulu-bulu dibersihkan, ya. Kemudian memakai minyak wangi, mengenakan pakaian ihram. Inilah dasar bagaimana kemudian manusia itu supaya sadar diri. Kenapa? Ihram adalah dua helai kain yang kemudian dibalutkan tanpa ada apa-apa lagi. Ya, dua lembar kain, lihat, ada lidah, ada izar, pakaian wanita, pakaian yang menutup seluruh aurat. Maka ini yang harus diperhatikan buat bapak-bapak. Tidak ada lagi pakaian yang lain selain dua lembar kain tadi. Yang satu dipakaikan dari pinggang ke atas, nanti dipraktekkan. Yang kedua adalah membalut badan dengan cara ittiba. Ittiba artinya yang kanan terbuka, jangan yang kiri nanti yang terbuka. Ya, setelah memasuki nanti masa itunya, masa apa namanya, sudah masuk mikot. Ya, nah silakan. Nah inilah nanti dipraktekkan, yang nanti ada prakteknya Pak ya. Ya, siap. Lanjut. Maka kemudian dari sini, kemudian ketika misalkan kalau ibu dari Madinah, maka nanti akan masuk di Bir Ali. Dari situ baru kemudian mengucapkan, inilah awal mulanya. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku mau umrah, izin. Bu, ada beberapa yang menjadi ikhtilaf para ulama dalam mengucapkan niat sholat itu ikhtilaf, betul? Niat wudu ikhtilaf, niat haji dan umroh gak ikhtilaf, semua sepakat menggunakan niat labbaik Allahumma umratan. Dari mulai situ maka kemudian berlaku apa-apa yang diharamkan dalam ihram. Ihram adalah seperti takbiratul ihram ketika kita sholat, Bapak Ibu. Nah, mulai berlaku larangan saat ihram. Apa yang berlakunya? Perempuan nggak boleh lagi pakai wangi-wangian, tidak boleh lagi laki-laki menggunakan. Nanti ada apa ya? Yang larangannya tidak boleh pakai pakaian yang menutup. Ya, kalau laki-laki tidak boleh yang menutupi mata kaki, semuanya juga kemudian harus terbuka. Mencukur rambut, memotong kuku, bulu badan, berburu binatang, darat, nikah. Saya mau nikahnya di itu, boleh, tapi jangan lagi pas itu. Ya, menikahkan juga jangan. Ini mohon maaf pembimbingnya atau tayangnya, udah saya nikahkan, jangan lagi pas umrohnya. Ya, menikahkan, meminang. Aku padamu lah, jangan pas itu. Ya, meminang, bercumbu suami istri, jangan, apalagi yang nanti pakai cover double berduaan. Berjima, kalau bercumbu kan sampai bercumbunya, berjima langsung. Memakai wangi-wangian bagi pria, memakai pakaian selain baju ihram. Ada pakaian-pakaian lain yang kemudian memang itu harus dibuka. Jangan, kalau perempuan tertutup seperti tadi, menutup aurat. Mulai berlaku larangan saat ihram ini, dan ini betul-betul harus diperhatikan. Selama perjalanan dari mikot sampai di Masjidil Haram, nah ini Bapak Ibu, ini yang harus sama-sama kita perhatikan, dan kemudian betul-betul untuk apa? Tadi yang sudah kita sama-sama baca talbiyah, niatnya untuk apa? Niat yang menjaga keikhlasan hati. Pak, ikhlas itu gampang diucap, tapi sering kita ternoda. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, ikhlas itu artinya bersih tanpa noda. Nah itu nodanya itu yang suka nempel, Pak. Maka kalau Bapak Ibu terus mengucapkan ini, sadari bahwasanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau itu diucapkan terus menerus, Pak, dari mulai mikot
Dari mulai mikot. Kalau bapak ibu nanti dari Bir Ali dibimbing sama pembimbingnya di situ, maka kemudian sepanjang perjalanan itu jangan banyak ngobrol, tunaikan itu. Labbaik Allah. Walaupun kemudian misalkan malu bu, lama bu. Kalau naik kereta cepet sih, cepet. Makanya masalahnya kalau lambat namanya bukan kereta cepet. Namanya kereta cepet karena cepet, ya. Nah, kalau bis biasalah standar lah 5 jam. Sepanjang itu, selama itu, terus kumandangkan dalam hati kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pahami artinya supaya kita sadar, ya Allah, tidak ada lagi keagungan, tidak ada lagi pujian, gak pantas, gak layak kalau saya dibilang orang baik. Wih, soleh, ahli surga, belum. Mentang-mentang kemudian tadi disampaikan, oh, yang udah umroh dihapuskan dosanya. Jadi kalau pas pulang, saya nih udah bersih dosanya. Orang yang seperti itu malah nambah dosa. Nambah dosa. Ini kan ketika terus mengumandangkan itu, bersihkan niat kita, ya Allah. Mudah-mudahan anak saya di rumah tetap terjaga. Mudah-mudahan dengan berangkat saya ini saya tidak menzalimi orang lain. Mudah-mudahan saya berangkat ibadah ini orang lain juga tidak merasa tersakiti. Kenapa? Namanya juga ibadah, pingin jadi amal buat semuanya, pingin jadi kebaikan buat semuanya. Jangan sampai kita berangkat tapi kemudian ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa kemudian terzalimi. Hadirin, maka masuk niat umrah sudah, baru kemudian kita masuk ketika melihat masuk Masjidil Haram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina bis-salam. Masuk ketika melihat. Baru kemudian yang kedua, rukun kita yang kedua adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah dari mulai rukun Hajar Aswad dimulai, baru kemudian berkeliling sebanyak 7 kali. Teknisnya penghitungannya silakan diatur. Ada yang gini, kadang-kadang tuh kalau nggak sama repot. Cara teknisnya nggak ngitungnya. Ngitungnya itu pas baru mulai atau pas nyampe, itu harus disepakati. Misalkan saya ngitungnya pas mulai di sini nih 1, sampai lagi berarti 2. Berarti ngitung dulu baru jalan, ya, dipahami. Ngitung dulu baru. Kalau ada lagi yang gini 1, 2, berarti jalan dulu baru. Berarti kalau nanti 7, udah. Kalau tadi jalan dulu baru ngitung. Kalau ngitung dulu baru jalan 1. Pas 7 jalan lagi. Kalau itu kan baru itu, betul nggak? Dibedakan, harus sepakati. Jangan kembali. 1 baru jalan. 1 baru jalan kan? Nyampe 2 jalan. Pas 7 udahan. Kan belum. Hitung dulu baru jalan. Nah itu ada suka keroknya situ, Bu. Tapi keroknya maksudnya selisih. Dan karena 7, kan ngitungnya Bapak tuh ngitung dulu baru jalan. Berarti kalau udah 7, 1 lagi berarti 7 terakhir nih. Nih, kan ngitungnya gini maksudnya. Maksudnya makanya disepakati. Ngitung dulu baru jalan, jalan dulu baru ngitung. Nah, itu disepakati nanti sama pembimbingnya, jangan. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kan biasa suka bawa hitungan tuh. Aduh, biasanya sih insya Allah kalaupun 50 orang, yang 48 sudah 7, yang 2 baru 6. Berarti yang salah yang mana? Yang 2 itu berarti, ya kan? Nah, yang banyak. Tapi memang menjaga itu, saling mengingatkan. Dimulai dari rukun Hajar Aswad.
Ya, dimulai dari rukun hajar aswad. Kita mulai, ada garis di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 cara yang Rasulullah sampaikan. 1, mencium. Cium langsung. Megang. Cium. Ada juga dengan isyarat. Kalau tahu, kenapa? Bu, hikmahnya luar biasa, Pak. Gini, Rasul itu pemimpin saat itu. Di atas presiden aja sekarang lagi penuh. Presiden datang mau memegang hajar aswad, dibukain. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kenapa Rasulullah 3-3-nya dicontohkan? Karena itu kemungkinan terjadi ketika kita menghadapi situasi tertentu. Maka Rasul itu melihat mencontohkan sesuatu yang kemungkinan terburuk, kemungkinan yang paling baiknya gimana? Paling baiknya kan mohon maaf, tahun kemarin boro-boro Bu bisa megang hajar aswad, megang Ka'bah, ditutup. Kalau Rasul hanya nyontohin pakai nyium langsung, coba mau nyium apa itu? Maka Rasul 3-3-nya dicontohkan. Ada garis ketika rukun hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jalan. Ya kan? 1. Maka kemudian setelah rukun yamani, antara rukun yamani dan rukun hajar aswad, itu kemudian apa doanya, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini. Ya, ittiba, bunda kanan dibuka, kemudian melambaikan. Biasanya hati-hati juga, Pak. Misalkan saya pembimbing, jamaah saya belakang. Pas saya udah lulus, Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu mah belum. Karena belum garis. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan pembimbingnya udah bilang Bismillahirrahmanirrahim, jangan dulu ikutan karena belum kan. Kalau masih di belakang, jadi ada garisnya gitu. Makanya disinilah, karena situasi seperti itu tuh sekali lagi antara syariat, contoh ketika saya menjelaskan begini, itu menjelaskan saya secara sendiri. Rasul mencontohkan nyium. Bayangkan, kalau nyium hajar aswad adalah perilaku atau yang bisa dilakukan oleh satu orang ketika kita nyium, orang lain sedunia gak bakal bisa melakukan. Kenapa? Ya, lika-liku nyium hajar aswad, Bapak Ibu. Yakinlah, kalau mau nyium, tunaikan. Sekali lagi, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikalah. Jangan ada niat apa. Seperti Umar radhiyallahu an mengatakan, hajar aswad, kamu tuh batu. Kalau Rasul nyium kamu, saya juga nggak mau nyium kamu. Jadi nyium hajar aswad itu karena mengikuti Rasul, gak ada niat apa-apa. Hari aja enggak. Sekali lagi, sampai hari ini juga tidak ada keterangan yang kemudian bisa ini bahwa kok apa nilainya, Pak? Cuma karena Rasul itu menciumnya aja. Alhamdulillah, saya cobain. Alhamdulillah, saya pernah cobain. Dengan keyakinan itu mah masih zaman-zaman jauh pandemi. Zaman-zaman jauh pandemi. Nah, di situ Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi. Sampai berapa kali? Hanya ada kemudian dari ruknul yamani menuju ruknul hajar aswad yang kemudian di situ ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa khususnya. Selain itu tidak. Apakah kemudian diam saja? Silakan. Ibu-ibu zikir masing-masing, tetapi sekali lagi harus baca ini. Itu yang saya tahu tidak ada doa khususnya. Tapi kalau ibu mau berzikir, ya Allah, sehatkan suami saya, ya Allah. Berdoa, berzikir, ya Allah, mudahkan saya dibayar kuliah anak, ya Allah. Iya kan? Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Kita ingat dengan dosa-dosa kita. Nah, ini antara ruknul yamani dan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Wakina adabana. Bapak sendiri-sendiri apa rame-rame silakan. Bapak sendiri apa Rabbana. Dan yang tadi itu saya lupa. 3 putaran pertama bagi laki-laki itu lari-lari kecil. Lari-lari kecil tuh bahasanya apa? Tapi jangan sampai begini, bapaknya lari-lari kecil, ibunya enggak kan? Jadi bapaknya lari, ibunya enggak. Pas megang, tahu si orang. Tapi lari juga enggak begitu Bu. Jadi bapaknya lari, ibunya jalan itu masih seimbang karena larinya enggak itu. Jadi itu 3 putaran pertama. Dan 4 ke 7 itu kemudian berjalan seperti biasa. Jauh gak ya? Tergantung putarannya Pak. Kalau yang dekat sih 1, 2, cepat itu. Tapi kalau yang di ujung, apalagi yang di, saya pernah di atas lantai 2 itu kurang lebih cepatnya saya jalan begini 1/4 jam. Iya, itu cepatnya. Dari lantai 2 lumayan lah buat olahraga mah, ngenceng-ngencengin gini. Ya kan masalahnya kalau sekarang kalau nggak pakai baju ihram nggak bisa ke bawah. Ibu-ibu mau bebas masuk ke maskarnya nggak dihalangi, masuk aja. Bapak-bapak, saya suaminya nggak pakai, bener senang. Nggak ngaruh, mau ngaku KTP nggak berlaku Bapak Ibu. Yang berlaku apa? Saya anak buahnya nggak ada. Apalagi Bapak Ibu nanti saya pendukung 01, nggak ngaruh. 02 enggak, 03 enggak. Hadirin ikhwatir, itu memang itu kaitannya tidak dengan ibadah, kaitannya dengan peraturan yang berlaku di wilayah itu. Dulu ketika awal bebas Bu, mau kapanpun kita masuk ke bawah, mau di Ka'bah itu kapanpun bisa. Saya senang kalau udah tahu, nah itu mau subuh, saya enak di bawah, saya keliling, udah selesai, mundur, udah subuh. Subuh itu paling senang, bukan rebutan. Namanya juga kita penasaran, ya Allah bisa nggak ya saya sholat depan Ka'bah persis di sana. Saya cobain. Setengah jam sebelum azan itu sudah pegangan tangan. Sama ini sama orang sebelah, pokoknya sebelah mau siapa nggak kenal juga nggak apa-apa gitu. Udah bikin barisan. Kalau mau sab di situ. Pokoknya udah di situ. Kalau kitanya biasa orang-orang kita makan baik-baik deh. Kalau bahasa kita, Pak, maaf Pak, geser dikit. Oh ya silakan. Oh udah habis Pak. Habis itu kegusur itu. Itu sama kayak kejadian di Raudo. Raudo kan sudah balapan. Wah disiplin orang kita kan gitu kan. Oh iya silakan mangga. Aduh gak enak saya mah, gak enak rebutan mundur aja. Biasanya begitu. Orang Indonesia itu terkenal. Resort kan terkenal 1, 2. Ramah kedua, belanjanya banyak. Betul. Ya, maaf saya Bapak Ibu pengalaman, silakan. Dari sini belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab, Ashtari ini segala macam. Datang ke sana, silakan, murah. Hari ini di mana? Saya bilang teh. Ini dari Mekah apa di mana? Ya, baik, lanjut ke sini lagi. Terakhir setelah putaran ke-7 kita disunahkan sholat di Maqam Ibrahim. Pas masuk baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka sholat di situ, sholat Maqam Ibrahim itu ada antara kita dengan Ka'bah.
Bapak nggak usah maksain di depannya, yang penting itu ada. Ya, nggak usah lurus ke cuma kopi brandnya, kan gitu muter Pak. Jadi sholat 2 rakaat dijaharkan itu bukan teriak, tapi kemudian gerendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama bacanya surat Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu tidak berjamaah. Silakan teknisnya diatur. Maksud diatur itu gini, Bapak Ibu misalkan ada 5 orang, ada 7 orang. Oh iya, bapaknya lagi sholat, ibunya lagi sholat, bapaknya jagain. Jangan sampai bapaknya lagi sholat, ibunya jagain. Bapaknya lagi sholat, ibunya kabur. Ibunya muter, bapaknya jangan. Kemudian saling menjaga di situ. Baik, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama surah Al-Fatihah, Al-Kafirun, surah kedua. Nah ini posisinya, ya. Ini ada juga kemudian sunnah doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nah ini banyak, sebetulnya doa-doanya banyak, tinggal kemudian tapi tidak ada doa khusus yang kemudian mengiringi itu. Nah, sholat 2 rakaat yang tadi udah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru kemudian ini doanya minum air zam-zam di situ Pak. Jadi setelah di belakang dekat makam Ibrahim itu ada jalur ke Mas'ah, jalur ke tempat sa'i, dan di situ disunahkan kemudian minum air zam-zam ya sebelum masuk ke Mas'ah. Bahkan di situ ada ulama yang menyebutkan bahwa sunnah ini Pak, sunnah minum air zam-zam dengan berdiri ya di situ. Tapi ya memang berbeda juga. Tapi memang Rasulullah pada saat itu memang berdiri melakukannya. Nah lanjut. Kemudian sa'i ada di area, kalau kita dari dari rukun Hajar Aswad itu sebelah kanan, dari situ selesai sholat ke kanan masuk. Nah ini yang sama-sama kita paham hikmah dari perjalanan Hajar yang kemudian mencari air untuk Ismail, ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lanjut di situ, Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah. Bada'a bima bada'allahu bih. Maksudnya apa? Mulailah dari apa yang Allah mulai dengannya. Maksudnya jangan dibolak. Kalau di situnya dari sofa, maka jangan ibu tiba-tiba saya dari sono aja lah, dari Marwah. Jangan. Bada bima bada Allah. Ini doanya Bu. Sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahda. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahda. Anjaza wa'da wa nasara 'abda wa huwa wa hazamal ahzaba wa'da. Itu dibaca 3 kali Bapak Ibu. Dan ini sunnahnya mengangkat tangan. Dan Bapak Ibu yang saya tahu, ketika mengangkat tangannya dalam hadis disebutkan ketiak Rasulullah itu sampai kelihatan. Jadi laki-laki. Kenapa disebut ketiak? Ya, namanya juga pakai ihram, berarti laki-laki. Itu kan ya. Berarti la ilaha illallah wahda. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda. Anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda.
3 kali ibu berdoa. Jadi kalau sofa, kalau sofa itu gini, kalau sofa itu ada di sebelah kiri, Ka'bahnya ada di sebelah kiri, jadi ngadepnya agak begini. Kalau nanti Marwah seperti ini berarti ke kanan. Jadi dari sana wilayah tawaf atau itu kemudian ke kanan dan kemudian baru ke sofa. Di situ baru inna sofa wal marwata min sa'irillah. Baru di sini. Allahu Akbar. Disitulah Pak doanya. Di situ biasanya pembimbing memberikan doa masing-masing. Doa sendiri-sendiri. Ibu mau minta apa, kepentingan bapak sama ibu beda-beda. Silakan. Jangan masalahin doanya ya. Silakan doa masing-masing aja Pak. Nggak bercanda begini misalkan bapaknya, ya Allah tambah satu lagi ya Allah. Misalkan kata isinya, ya Allah setiakan suami saya. Kan beda-beda kepentingannya. Tinggal ngadu doa, siapa doa yang dijabah? Enggak Pak itu, silakan. Silakan. Ada doa-doa yang kemudian kayak begini lah, contoh sepelenya kayak begini, misalkan kebetulan bapak profesinya tukang es, berdoanya kan gini, ya Allah panaskan cuacanya ya Allah. Betul. Kebetulan ada lagi di sampingnya bapaknya doa apa, kerjanya tukang kopi, tukang gorengan, tukang indomie. Ya Allah kayak kemarin ya Allah hujan terus ya Allah. Kan beda-beda doa, boleh enggak? Jangan sama berantem di situ. Kamu doa apa sih? Itu gak laku bagi saya. Itu kan doa masing-masing. Maksudnya disitulah. Baru kemudian setelah itu doa lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Silakan. Cuma sekarang ini di lapangan yang saya temukan kemarin, kalau di sofa kita agak tenang, nggak diusir-usir. Tapi kalau di Marwah kemarin saya mengalami di putaran itunya memang nggak diapa-apain. Tapi kalau yang pas tikungan belokan kita berdoa, ya kan? Kita berdoa. Itu diusir-usirnya Pak, sebarang. Suruh. Kalau kata orang Jerman mah, buru. Gitu. Itu memang sekali lagi itu bukan dalam bab ibadah tapi kondisional. Yang memang kondisi itu kadang-kadang berubah-ubah. Kemarin yang pemberangkatan kemarin sempat Ka'bah itu ditutup, betul? Setelah itu nggak lama dibuka lagi ada itu cuma biasa maintenance. Kalau yang sebelum waktu COVID pandemi itu ditutup total, nggak kelihatan sama sekali. Nah gitu. Tapi ibadah tetap jalan. Ya. Nah ini nanti kemudian itu ada doanya saat di lampu hijau. Nanti ada lampu hijau. Ya di bulan balik antara jarak keduanya ada lampu hijau. Maka kemudian di situ kita juga lari-lari kecil. Saat di lampu hijau kita berdoa Rabbi gfir warham innaka anta a'azzul akram. Jadi silakan Rabbi gfir warham. Walaupun kemudian semua juga ada yang kemudian rame, maksudnya doanya banyak di situ. Ada juga yang memang sendiri aja doa. Ya, kalau ini disebutkan silakan. Ke dalam buku panduan Bapak Ibu silakan dilihat Rabbi gfir warham innaka antal azizul akram. Rabbi gfir ya Allah ampuni aku. Itu doa-doa yang jangan kelewat Pak. Ampuni dosaku ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Maka setelah itu baru kemudian di selanjutnya di Marwah juga begitu Pak. Di Marwah juga begitu. Bolak balik satu. Ini sofa pertama nih, sebelah kiri. Baru ke Marwah. Berarti berapa tuh? 1 ya. Dari Marwah ke sofa. 2. Balik lagi ke Marwah. Balik ke sofa. Balik lagi Marwah. Balik lagi sofa. Balik lagi ke. Berarti ujungnya di mana? Ujungnya di Marwah. Seperti tadi
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wa'dah. Bu, itu doa sering dengar nggak orang takbiran gitu ya? Ini tuh menghancurkan namanya anjaza wa'dah, menghancurkan musuh-musuhnya. Wa nasara 'abda, Allah menolong hamba-hambanya. Wa hazamal ahzab wahda, menghancurkan ahzab, pasukan ahzab. Ada sendirian. Ahzab itu ada sebuah peperangan namanya perang ahzab. Perang ahzab itu juga disebut perang Khandaq. Ya, parit disebut. Ya, dan inilah yang kemudian terkenal. Jadi rute Safa Marwah 7 kali bolak-balik dan berakhir di Marwah. Doanya dikencani. Ibu bapak akan menyaksikan bagaimana ijabahnya doa di situ. Terakhir itu ada namanya tahallul, menghalalkan. Tahallul adalah ibadah terakhir dalam ibadah umroh, dicukur. Disunahkan ibu mencukur gundul. Jadi disebutnya hal. Ada doa Rasulullah, Allahumma gfir lil muhallikin, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang dicukurnya habis. Ya Rasul, yang sedikit gimana? Allahumma gfir lil muhallikin, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang dicukur habis. Ya Rasul, yang sedikit ya Rasul, Allahumma gfir lil muhallikin, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang rambutnya dicukur habis. Ya Rasul, yang sedikit, Allahumma gfirlil muqassirin, ya Allah ampuni juga orang-orang yang cukurnya sedikit. Tapi 3 kali bagi orang yang cukurnya habis. Ya, bagi wanita cukup memotong sepanjang 1 ruas jari. Silakan dikondisikan. Jadi tahallulnya inilah sebagai terakhir untuk melepaskan kehalalan. Saya besok mau umroh lagi, gimana? Biasa kan suka ada yang gitu. Berarti ya cukurnya dikondisikan. Nah, sudah tidak berlaku. Kalau sudah seperti ini, sudah tidak berlaku lagi larangan ihram. Bapak ibu boleh diganti pakaiannya, ibu juga boleh diganti pakai wangi-wangian. Silakan mandi mah emang gak dilarang, Pak. Suka ada yang nanya, Pak, saya pakai sabun pakai wangi, kan bukan wangi-wangian. Kebetulan aja sabun memang wangi sabunnya, tapi kan fungsi sabun bukan wangi-wangian. Ya, kalimatnya harus hati-hati. Banyak suka pertanyaan, Pak, gosok gigi boleh lah gosok gigi. Kan suka gini, Pak. Kalau saya biasanya suka ke Mekah dulu. Di Mekah itu istirahat dulu, kadang-kadang masuk hotel, istirahat dulu, baru langsung umroh. Selama masa jeda itu, jamaah harus diingetin, hati-hati. Atau ibu juga dari Madinah nih langsung ke Mekah. Ke Mekah kan gak langsung umroh misalkan, itu dulu masuk hotel dulu, istirahat. Nah, selama itu tuh masih berlaku kan larangan-larangannya. Nah, itu yang kemudian harus diberhati-hati di situ. Nah, inilah hadirin ikhwati iman, maka kemudian kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan di Mekah, di Madinah selama ibadah ini harus mabrur. Dan inilah yang kemudian tadi saya kutip ayatnya di surat Al-Insan. Abror, mabrur itu digambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin wa kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Pesannya bukan yufun binanya, tapi bu ayat itu melihat sesungguhnya orang-orang abror, orang-orang pecinta kebaikan, yashrabuna, mereka minum min ka'sin, dari gelas, kana mizajuha kafura, yang airnya dicampur dengan air kafur. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan air kafur itu adalah air yang begitu jernih dan wangi. Ibadah harus dengan
dengan kebeningan hati, kejernihan supaya bisa memancarkan. Yuhuna inal abror yasrabuna min kasin kana bijwa kafura ainan itu mata ain. Aina yashrabu biha ibadullah, yang hamba-hamba Allah minum di situ. Yufajjirunaha tafjira, yang memancar kebaikan sebaik-baiknya pancaran. Apa maksudnya? Setelah ibu-ibu abror, setelah ibu-ibu mabrur, bapak-bapak mabrur, jamaah semuanya mabrur, amin. Jamaah semuanya ibadah umrohnya mabrur, amin. Yufajjirunaha tafjira, harus memancarkan kebaikan. Mabrurnya itu buat semuanya, buat semuanya, bukan buat sendiri, bukan buat sendiri. Apalagi diterusin yufuna bin nadri, syariatnya terlaksana semua. Wa yakhafuna, muncul rasa takut. Semakin kita beribadah, bukan semakin kita merasa alhamdulillah saya mah udah pulang umroh sudah diampuni dosanya. Bukan, semakin begitu semakin muncul rasa takut. Ya Allah, seandainya saya gak diampuni dosanya, apa yang akan terjadi ya Allah? Semakin banyak kemudian tantangannya, dosa-dosa saya terasa makin banyak. Kenapa? Banyak pengalaman. Satu perilaku saya ini yang ngalamin. Saya males bawa tas itu gembok yang buat sendal. Udah, nggak usah lah, nggak boleh bawa tas, udah jauh. Pas masuk Masjidil Haram, taruh di tempat sendal, dalam aja. Situ balik, gak bakal kemana. Berangkat sholat, pulang dari masjid, pulang ke hotel, begini. Kebayang di aspal itu lagi musim panas. Di situ apa yang terjadi? Istighfar. Satu hal yang paling ini, mari kita sama-sama mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah ini membuat kita lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mabrur. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua. Mudah-mudahan Allah sehatkan semua. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan hamparan kebaikan buat kita semua. Demikian bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.